Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang melimpah kepada kita semua dalam bentuk iman, nikmat kesehatan, dan tak lupa pula nikmat kebersamaan. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak yang ada di samping, siapa? Bapak Peta Igas ya, dari Konasa ya. Akan memberikan kiat sukses menjadi YouTuber. Saya harap kalian semua menyimak dengan baik materi dari Bapak supaya kita dapat manfaatnya. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Berhubung hari ini hari Jumat, jadi waktu kita tidak terlalu banyak, mungkin hanya sampai 11:30 saja. Kalau nanti materinya menarik, mungkin bisa diundang lagi. Saya akan mencoba memaparkan lebih dalam atau lebih detail dan langsung kepada praktek tentang kiat-kiat sukses menjadi YouTuber. Apa itu YouTube? YouTube adalah salah satu platform media sosial yang paling banyak digemari lagi saat ini. Selain daripada TikTok, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Kenapa YouTube lebih menarik? Karena kedengarannya di sana ada cuan. Jika Anda memiliki konten yang bagus, maka Anda akan diberi penghargaan oleh YouTube dengan nominal yang cukup fantastis. Inilah yang membuat semua orang tertarik untuk bermain YouTube. Ada juga yang tertarik bermain TikTok, tetapi di TikTok itu tidak ada uangnya. Jadi yang ada uangnya itu adalah sponsornya. Jika ada yang menjadikan kita sebagai model branded suatu produk, maka yang punya produk yang bayar kita. Jadi kalau bermain TikTok tidak pernah dapat uang, lebih baik berhenti. Tidak ada juga yang endorse suatu produk ke Anda, lebih baik berhenti. Maka cari platform media sosial yang cocok dengan Anda, karena tidak semua orang cocok dengan satu media sosial. Ada yang cocok di TikTok, ada yang cocok di Instagram, seperti itu. Jadi hari ini saya akan lebih banyak membahas khusus tentang YouTube. Pertama, jika kita ingin membuat YouTube, maka hal pertama yang kita lakukan adalah membuat akun email. Nah, sekarang ini kan tentu hampir semua HP sudah ada emailnya otomatis terbentuk. Jika kita beli HP, itu otomatis terbentuk untuk masuk ke dalam aplikasi Google. Akan tetapi jika sudah membuat email, maka nama email dengan nama YouTube bisa saja berbeda, bisa juga sama. Jadi nama yang tertera di email bisa juga sama dengan nama yang tertera di YouTube, tetapi bisa juga diubah. Makanya kadang-kadang orang membuat akun YouTube itu disesuaikan dengan branding sosial masing-masing daripada orang tersebut. Misalnya Mutiara Sahra, nah itu kan nama bekennya itu kan Rara. Jadi orang itu selalu membuat bagusnya orang membuat nama akun channel itu yang sesuai dengan branded sosial kita masing-masing di media sosial. Jadi sama di Facebook, sama di Instagram, sama di TikTok, sehingga ketika nanti koneksi integritas data itu bisa sama. Nah, contoh seperti saya misalnya, itu agak sulit menyatu di media sosial karena nama asli saya bukan itu. Kemudian saya pakai branded Peta Ijaz. Jadi agak susah ketemunya. Jadi diusahakan kalau membuat akun email, nanti nama YouTube-nya dirubah sesuai dengan nama medsosnya masing-masing supaya lebih mudah untuk dikenali di media sosial. Setelah kita membuat akun email, mungkin ada komputer Bu yang bisa langsung dibuka itu YouTube-nya Smea supaya langsung kita edit, kita praktekkan di situ. Jadi setelah kita membuat akun email, selanjutnya adalah jangan terburu-buru untuk mengisi video di channel tersebut. Jangan terburu-buru mengisi video di channel tersebut atau mengupload video, jangan dulu. Tetapi
dilengkapi dulu dengan data-data profil Anda masing-masing, kemudian dilaporkan ke YouTube bahwa ini akun channel saya, nanti akan bergerak di bidang ini. Karena kalau tidak dilaporkan lebih awal, maka channel itu akan susah untuk dikenali. Artinya, dibiarkan terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Nah, jadi bagusnya setelah dibuat akunnya, maka di branding sosial lagi itu akun. Nah, nanti sebentar kita praktekkan bagaimana caranya membranding sosial sebuah akun YouTube. Nah, kemudian setelah di branding sosial dan betul-betul dinyatakan siap, dilengkapilah akun YouTube kita itu dengan foto-foto yang paling cantik, foto yang semenarik mungkin, yang mengundang orang bertanya, apa sih isi channel ini, siapa sih dia, apa sih kegiatannya, seperti itu, sehingga mengundang orang untuk menonton video-video kita, seperti itu. Jadi dibuat dulu semenarik mungkin. Kalau perlu pakai kamera 360 supaya terlihat seperti artis, tidak apa-apa. Ini namanya media sosial. Silakan bereksperimen. Nah, setelah akunnya terbentuk, setelah di branding sosial semua ini akun YouTube-nya, maka barulah kita bersiap-siap untuk mengupload video ke dalam akun YouTube tersebut. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana cara membuat konten. Inilah yang menjadi persoalan setiap orang, kesulitan di dalam menentukan bahan konten yang akan digeluti. Jadi YouTube merupakan sarana publikasi yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkreasi. Silakan berkreasi, silakan mencari ide konten, silakan membuat konten sepanjang itu tidak melanggar pedoman komunitas. Jadi kita diberi kebebasan berkompetisi yang sama dengan semua orang. Tidak ada batasan gender, tua, muda, kaya, miskin, tidak ada. Jadi semua akan mendapatkan perlakuan yang sama di mata YouTube untuk berkreasi dengan membuat konten sebaik-baiknya, sepanjang itu tidak melanggar komunitas. Nah, sekarang kalau kita berbicara konten, maka ada dua hal yang sangat penting di dalam membuat konten. Jadi yang pertama adalah audio, yaitu musik, audio atau musik. Kemudian yang kedua adalah video. Video ini tentu umumnya orang-orang tentu akan menggunakan namanya kamera. Tetapi saya kira kalau belum memiliki kamera, ya cukup pakai handphone saja. Karena sekarang handphone juga sudah ada yang berkualitas. Bisa juga hasil gambar dari video itu diedit lagi di aplikasi sehingga hasilnya lebih maksimal. Sehingga tidak perlu pesimis bahwa wah, saya tidak bisa mungkin ini karena tidak ada kamera. Padahal sekarang dengan kamera, dengan HP, alhamdulillah hasilnya sudah luar biasa. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tadi ada dua persoalan utama dalam membuat konten. Yang pertama adalah audio, yang kedua adalah videonya. Jadi bagaimana cara membuat video yang baik? Ya tentu kata orang menggunakan kamera yang bagus, tapi tidak usah terlalu percaya itu. Silahkan gunakan apa adanya. Yang penting mulailah dulu mengupload, mulailah dulu berkarya, mulailah dulu membuat. Sekarang Anda berpikir bahwa konten apa yang cocok dengan Anda, maka silahkan kenali diri Anda, silahkan kenali potensi Anda, silahkan kenali kepribadian Anda, kebiasaan Anda, dan di mana Anda terbiasa membuat sesuatu yang mudah bagi Anda. Misalnya ambil contoh ini yang di sudut. Ini suka masak misalnya. Oh, saya suka masak. Nah, idenya sudah muncul. Jadi silakan video kegiatannya mamamu memasak. Misalnya kalau belum pandai memasak, mamamu syuting memasak. Kemudian nanti isi dengan narasi audio, rekam pakai HP saja.
langkah-langkah yang dibuat oleh mamamu tadi memasak. Begitu. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk ke sana kemari membuat konten, tetapi karena keahlianmu misalnya memasak, ya silahkan tampilkan kehebatannya mamamu itu memasak. Tapi syukur-syukur kalau Anda misalnya bisa memasak, ya Anda sendiri yang menyebutnya seperti itu. Ide lain apalagi? Ada yang pintas merias, ada yang pintar make up. Nah, maka pada saat make up orang, itu video, pasang kamera seperti di sana. Jadi pada saat kau make up orang, itu kau pasang kamera. Nah, kemudian setelah itu nanti videonya diedit, kemudian diisi dengan kata-kata, maka bisa menjadi sebuah konten tentang cara make up, cara mudah make up terburu-buru. Jadi buat judul yang selucu mungkin, semenarik mungkin, atau cara make up beripi-ripi seperti itu. Jadi di YouTube kita tidak perlu kaku dalam menulis. Kita harus menulis gila-gilaan. Tidak usah ragu, karena di luar sana orang seperti itu, membesar-besarkan sesuatu, mengecil-kecilkan sesuatu. Jadi tidak usah ragu, silakan berkreasi. Ide membuat konten cukup banyak. Di dalam setiap individu seseorang pasti memiliki kelebihan. Dan silakan kenali potensi kelebihan Anda masing-masing. Contoh Rhodes. Contoh, saya gambarkan Rhodes. Rhodes itu saya tidak sangka ternyata dia adalah seorang gitaris. Jadi dengan gitaris, Rhodes ini sudah banyak dia buat musik karaoke. Jadi kalau ada yang ahli menyanyi, tapi karena terkendala peralatan, tapi karena terkendala ekonomi, cara terbaru yang sekarang yang saya gunakan adalah bagaimana membuat konten di Cahaya atau ada Elektron. Nah, seperti itu. Jadi semua bisa. Jadi sekarang seluruh kegiatan atau acara pakai mixer. Dan di mixer ini sudah membentuk suara sedemikian rupa. Jadi ada efek, ada echo. Sekarang tinggal dicolok. Seperti ini kan saya bicara ini, saya rekam ini audionya ini lewat mixer. Kita lanjut. Jadi ide membuat konten ini sangat cukup banyak. Tidak perlu pusing, tidak perlu gusar ke sana kemari mencari ide konten. Manfaatkan kondisi alam sekitar. Manfaatkan kelebihan pribadi masing-masing. Manfaatkan keluarga atau sahabat yang memiliki kelebihan. Buat apa saja. Karena YouTube merupakan tempat untuk belajar. Jadi usahakan di awal-awal kalimat menulis itu usahakan cara membuat ini, cara membuat ini, cara membuat ini. Dan usahakan nanti setelah sudah betul-betul paham, maka baru kita melangkah ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana cara memaksimalkan cara kerja daripada YouTube. Karena kesempatan kita untuk memiliki penonton lebih banyak di YouTube hanya 4 poin. Yang pertama adalah dari sisi cara menulis judul. Kemudian yang kedua adalah cara menulis deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah cara membuat hashtag. Dan yang keempat adalah membuat thumbnail atau gambar yang paling di depan itu yang dibuat semenarik mungkin. Karena hanya itu kesempatan kita oleh YouTube untuk berkarya. Sisanya itu tinggal doa. Karena tidak ada lagi upaya-upaya yang bisa dilakukan selain daripada memperbaiki keempat hal tersebut. Nah, sekarang channel sudah terbuka. Permisi Bu, saya edit dulu. Jadi ini adalah contoh channel Smea punya. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya membranding sebuah channel. Nah, sekarang cara membranding channel YouTube, nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat channel ini namanya apa ya? Smea Pangkep. Jadi channel ini sebenarnya terus terang setelah saya evaluasi, maka sepertinya channel ini sangat sulit untuk berkembang. Dia akan monoton. Karena kenapa? Karena
konten yang ada di dalamnya campur-campur. Jadi kunci membuat sebuah channel adalah satu tema, satu kegiatan, satu bidang, satu tujuan. Tetapi karena ini konten pendidikan, jadi saya kira mungkin karena keterbatasan dalam membuat konten, jadi mungkin sengaja dicampur-campur. Tetapi kalau kita menginginkan value di dalam konten ini, maka konten ini harusnya dibagi. Entahkah itu nanti podcastnya yang keluar atau nyanyinya yang keluar. Dibikinkan satu channel lagi khusus untuk nyanyi. Karena di dalam channel ini ada penebangan, ada penanaman pohon, ada apa lagi, banyak kegiatan-kegiatan lain, sehingga memang, tetapi saya kembali ke basic bahwa mungkin channel ini memang dibuat hanya untuk kegiatan sekolah, bukan untuk mencapai value. Tapi kalau mau mencapai value, maka channel ini harus diubah. Pertama, perlahan-lahan video yang ada yang akan dipindahkan itu dihapus dulu, kemudian buat channel baru, branding sosial dulu, kemudian beberapa bulan kemudian baru diisi perlahan-lahan. Seperti itu. Jadi ini domisilinya belum dipilih. Jadi tadi ini kita masuk lewat YouTube Studio. Ini saya langsung praktek aja ya. Saya langsung praktek aja. Nah, jadi pertama kita masuk di setelan dulu. Tolong dicatat. Kita masuk di setelan, jangan sampai lupa. Kemudian kita masuk ke channel. Apakah multimedia chip? Apakah multimedia TV menggambarkan sebuah kegiatan di YouTube? Saya kira tidak. Jadi ini harus menggambarkan apa isi kontennya ini channel. Kira-kira apa isi kontennya ini channel. Kalau begitu, silakan nanti dikembangkan ini, Bu. Jadi podcast misalnya, podcast of school. Nah, kalau bahasa Inggris saya tidak terlalu pasti sih. Jadi inilah tempat kita menyampaikan kepada YouTube bahwa channel saya itu bergerak di bidang sini. Ini tempatnya melapor. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya kegiatan apa lagi yang ada di dalam channel ini, simpulkan. Nah, ini negaranya juga belum dirubah ini. Nah, kemudian simpan. Kembali ke setelan. Setelah disimpan, kembali ke setelan. Nanti ditambah aja itu, Bu ya, dilengkapi lagi. Setelah itu kita kembali lagi ke channel. Kemudian kita lihat lagi setelan selanjutnya. Saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Berarti Ibu ya setiap mau mengupload harus ditanya lagi seperti itu. Tapi biasanya ada yang langsung ke sini, ada juga yang langsung ke sini. Tapi kalau seperti itu ya enggak apa-apa, silakan. Kemudian kelayakan fitur, oke, sini tidak ada masalah di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kembali ke setelan, default upload. Upload paling tidak di kolom deskripsi ini, Ibu ini sudah mencantumkan kalimat-kalimat yang sering ditulis supaya tidak mengulang-ulang mengetik. Jadi sudah tersave otomatis. Jadi begitu mau ngupload langsung. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, konten kami berikut ini adalah sebuah kegiatan ini. Jadi sudah siap perangkatnya, tinggal nanti tambahan-tambahannya yang dimasukkan. Jadi diinput secara manual. Nah, kemudian dari visibilitasnya, nah di sini masih kosong, jadi diusahakan tidak publik dulu, tidak publik. Nah, ini kalau hashtag saya kira nanti menyusul hashtagnya. Nah, jadi kenapa tidak publik? Supaya nanti video betul-betul aman, betul-betul sudah benar semua judul, deskripsi, thumbnail dan sebagainya, baru kita upload. Jadi jangan buru-buru upload, tenang. Kasih beberapa jam sampai betul-betul hashtagnya betul-betul matang, karena hashtag ini harus di reset. Tidak boleh orang sembarang main hashtag, karena video kita akan tersebar kemana-mana. Maksudnya tidak mempunyai tujuan. Jadi hashtag itu harus benar-benar mengena atau sesuai dengan konten yang kita buat. Kemudian selanjutnya kembali ke setelan, default upload lagi, kemudian setelan selanjutnya. Nah, ini untuk lisensi, saya kira ini sudah standar lisensi. Untuk kategori, kategori ini dalam setiap mengupload, Ibu harus hati-hati dan benar-benar memilih kategori apa yang video Ibu mau upload. Misalnya kayak kemarin Tiara itu kan nari-nari, nyanyi-nyanyi ya. Nah, itu berarti lagu. Misalnya kalau
Tiara. Jadi karena channel ini campur-campur, berarti ini tidak boleh dipasang otomatis. Karena campur-campur, jadi tidak boleh dipasang otomatis. Jadi nanti setiap mau upload baru usahakan kategorinya ini disesuaikan. Jadi ada musik, komedi, mobil, hiburan, hewan, game, film animasi, cara dan gaya. Jadi setiap mau upload video maka baru di setel ini, Nah, kemudian sertifikasi. Sertifikasi ini ada banyak pilihan, tetapi kita pilih salah satu saja. Anggap saja ini konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika karena ini di Bungoro. Nah, ini juga bahasa deskripsi. Ibu tidak pernah setel ini channel, jadi polos. Insya Allah nanti mudah-mudahan setelah di branding akan viral. Kelemahannya lagi saya temukan tadi malam di YouTube ini adalah thumbnailnya yang tidak ada. Jadi silakan cari pemuda yang kreatif, yang bisa menggunakan aplikasi Canva atau Corel untuk membuat semua thumbnail semenarik mungkin. Karena di situ pertempuran terbesar itu kita memenangkan kompetisi di YouTube, di thumbnail itu. Saya kalau video saya tidak ada yang nonton dalam 1 bulan, saya ganti lagi thumbnailnya. Cover itu banyak sekarang anak-anak muda, saya kira di SMIA banyak stok pemuda-pemuda yang kreatif yang bisa membuat thumbnail semenarik mungkin. Kasih gambar cewek sedikit baru dikasih palu butung seperti itu. Jadi hanya thumbnail yang sering saya ganti-ganti. Tapi ingat, jangan pernah merubah tulisan. Jangan pernah mengedit judul. Jangan coba-coba karena itu hilang itu hilang di pencarian. Video Anda akan tenggelam. Tidak ditemukan orang lagi. Tapi kalau gambar, thumbnail silakan diubah 10 kali 1 hari, tidak ada masalah. Tapi kalau tulisan sedikit saja kau geser, lari. Oke, kita save ini jadi sudah otomatis nanti ini Bu. Tinggal kategorinya nanti yang Ibu rubah jika mau mengupload video. Nah, kemudian setelah itu kita pindah lagi ke penyesuaian. Penyesuaian. Jadi video unggulan untuk subscribe kembali. Ini baru 1 videonya. Nah, terus ini ditambahkan juga video mana? Videonya Mutiara di sini. Ini. Tuh. Videomu di sini ya, supaya nonton korang. Begitu dibuka YouTube, mukamu langsung muncul. Sumpah bisa. Kemudian setelah itu, oke. Kemudian branding ini foto logo, terus penyesuaian lagi, kemudian info dasar. Nah, kemudian media sosial lain yang Ibu punya, yang SMIA punya, silakan nanti dimasukkan di sini. Nah, ini juga yang tidak banyak pemancing subscribernya ini karena tidak ada video shortnya. Tidak ada video short. Dia itu sampai 60 detik. Cuma cara nguploadnya itu harus ditekan dulu tanda angka di atas HP. Buka di HP YouTube baru saya perlihatkan. Jadi begini ceritanya. Jadi buat video short, setelah tersedia videonya tekan ini. Kemudian ini kan 15 detik. Nah, ditekan ini. Nah, itu dia berubah jadi 60 baru cari videonya. Jadi tekan dulu. Kalau ditekan lagi kembali berubah lagi jadi 15 itu. 15 ya. Jadi kalau videonya panjang ya tekan dulu itu. Kalau videonya pendek ya cukup 15 detik. Saya kira SMIA ini memiliki banyak talent atau model untuk dijadikan konten. Saya pernah melihat satu konten namanya Putri Abu-Abu. Dia itu mengambil dari siswa-siswinya yang berbakat untuk di konten khusus tapi seizin sekolah dengan orang tuanya supaya semua berjalan baik bahwa ini dalam konteks pendidikan. Saya kira ini butuh kreator untuk mengelola ini karena di siswa-siswa ini cukup banyak yang kreatif. Hanya saya tidak digali potensi. Begitu cara branding sosial. Channel YouTube. Jadi Ibu ini mempunyai pekerjaan berat. Ini kan saya membuka contoh kasus pekerjaan berat. Yang pertama adalah mengedit bahasa seluruh video. Yang ketiga adalah semua komentar-komentar yang ada di sini itu ibu nanti like. Ini like begini saja.
Tapi ini tidak bisa lewat HP. Kalau lewat HP tidak muncul ini. Jadi ingat, kunci utama membuat konten itu 4. Yang pertama adalah judul, kemudian cara menulis judul, yaitu harus di riset. Kemudian deskripsi, bagaimana kita bercerita tentang isi video kita di situ sejelas-jelas mungkin supaya orang tidak menduga-duga apa sih isi videonya orang ini. Nah, kemudian hashtag. Hashtag ini memang cukup berat karena harus menggunakan aplikasi yang menyediakan untuk ini. Tidak bisa kita mengarang begitu saja karena mungkin kata-kata itu tidak pernah digunakan oleh orang di YouTube. Jadi kita harus benar-benar mencari hashtag yang sesuai dengan yang pernah diketik orang di YouTube. Jadi bukan asal dibuat-buat, bukan asal dikarang-karang, bukan asal terkait. Tidak bisa seperti itu karena kata-kata itu yang benar-benar pernah dibuat oleh orang. Mungkin kalau seandainya laptop saya bisa connect di sini, saya akan mencoba menjabarkan tentang bagaimana cara meriset kata kunci dengan judul. Kalau dicatat, ini adalah aplikasi untuk salah satu aplikasi yang digunakan oleh para YouTuber untuk meriset kata kunci, meriset hashtag, dan meriset judul. Jadi judul itu tidak boleh kita sembarang asal menulis sesuai dengan kata hati, tapi betul-betul sesuai dengan isi konten yang kita buat. Ya, jadi sambil menunggu loading, karena ini lagi putar-putar di wilayah Bungoro. Jadi ada banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk mengedit video. Sekarang ini ada CapCut, ada yang pakai VN, ya itu VN bagus juga itu karena efeknya bagus. Jadi mohon diingat, YouTube ini sangat memiliki banyak larangan. Tidak boleh ada darah, tidak boleh ada rokok. Kalau ada rokok, maka yakin saja videomu tidak akan banyak penontonnya. Tidak boleh kata-kata kasar, tidak boleh bilangi orang monyet, kecuali sesama monyet. Jadi saya terbuka untuk berdiskusi atau berdialog. Jangan-jangan ada hal-hal tertentu yang ingin ditanyakan, untuk hanya malu-malu, silakan ditanyakan. Kita akan sharing dalam hal per-YouTubean. Kita kembali sambil menunggu ini, kita kembali ke ide konten. Saya kira ide konten itu banyak sekali. Jadi di daerah kita ini kan cukup terkenal kepulauannya. Itu kan banyak destinasi wisata, banyak rumah-rumah makan, banyak empang. Empang itu kalau kau kaji, kau kelola dan memberikan informasi kepada petambak yang sebenar-benarnya, maka videomu akan disukai orang. Bukan servis radio, bukan servis TV. Itu saya ngajari orang begitu, tapi saya sendiri tidak bisa. Cuma saya memandu caranya membuat konten. Tapi saya sendiri kan pegawai, jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan itu. Tapi saya ngajari orang. Sekarang kita mencoba belajar sama-sama dengan ibu guru. Karena ibu guru ini baru saya 1 jam, sudah banyak PR saya kasihkan. Mengedit semua videonya satu persatu. Jadi kita akan mencoba meriset kata kunci di salah satu aplikasi yang ada di YouTube, yaitu Pidik. Misalnya lagunya Tiara apa tadi, Bu? Pelajar Pancasila ya. Nah, ini kita ketik, contohkan Tiara kemarin nyanyi lagu Pelajar Pancasila. Jadi dia nyanyi lagu Pelajar Pancasila. Jadi kita mencoba mencari hashtag yang cocok dengan lagunya Tiara. Nah, maka seluruh kata-kata yang pernah diketik orang di YouTube itu akan muncul seperti ini. Maka ini bisa kita ambil semuanya. Lagu Pelajar Pancasila, profil Pelajar Pancasila, lirik lagu Pelajar Pancasila. Nah, terus di mana tadi videonya? Lalu tadi itu kita copy dan jadikan hashtag di channelnya Tiara, lagunya Tiara tadi. Ini adalah bagian dari kelengkapan semua pada saat mengupload video. Jadi ada namanya elemen layar akhir.
Jadi saya perlihatkan atau langsung kita sama-sama melihat semua. Jadi elemen layar akhir itu adanya di YouTube Studio, kemudian elemen, kemudian video. Nanti dia akan pilih video yang terbaru, kemudian subrek. Ini adalah subrek. Breaker. Subbreaker itu. Kemudian di save. Perhatikan semua langkah-langkahnya banyak sekali nih. Orang tidak akan sampai sini kalau di HP cuma 10% yang muncul. Biar iPhone lu pakai. Nggak mempan. Susah karena aplikasinya memang lewat laptop supaya bisa dioptimis lebih lengkap. Kemudian kartu ini adalah menunjuk salah satu lagu yang ada di dalam video tersebut. Misalnya ini aja lah. Oke, sembarang ini enggak masalah gini pilihan ini. Nah, kemudian itu di bawah sini, ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki sebuah video dengan menambahkan hashtag. Yang lainnya sudah tidak ada lagi. Jadi tadi itu kan sudah kita copy, maka dipaste di sini. Copy ke sini, apalagi muncul tentang video pelajar Pancasila. Kasih masuk aja ini, senam pelajar Pancasila, profil pelajar, lagu, profil pelajar. Ini adalah cara mencari hashtag untuk sebuah video. Sisanya kalau misalnya sudah habis kata-kata dari Pidik, maka kita tambahkan versi sendiri. Jadi seperti itu. Jadi hashtag ini kita diberi kesempatan menulis 500 kata-kata yang terkait dengan video kita. Misalnya Sumpang Bita. Apalagi yang terkait dengan videonya ini Bu ini. Tukang videonya. Tanggal perekaman adalah tanggal pembuatan video atau tanggal kita mengupload. Ini terserah tanggal apa yang kita mau masuk. Asal jangan tanggal kelahiran. Tidak ketemu itu. Lokasi video ini muncul ditambahkan jika kita tidak menulis hashtag. Kita tidak menulis hashtag di bagian atas. Jadi misalnya kalau kita menulis di deskripsi, kita menulis di deskripsinya kata-kata misalnya di sini. Nah, pada saat kita menulis hashtag seperti ini di bagian atas atau di bagian bawah sini, maka lokasi video tidak muncul. Tetapi jika kita tidak ada menulis kata-kata seperti ini, maka lokasi video akan muncul. Jadi makanya biasa ada yang warna biru-biru kecil itu di bagian atas. Itu muncul ini. Tetapi kalau kita menambahkan lokasi video, maka ini akan hilang. Satu-satu nanti videonya Ibu akan dikasih begitu. Nah, ini bahasa video belum. Ini bahasa video. Banyak sekali pekerjaan ini. Kasih nanti anak-anak muda ini yang. Nah, tapi yang terpenting ini adalah satu hal yang menjadi catatan di videonya Ibu Smia ini adalah belum ada thumbnailnya yang bagus. Jadi barangkali ada anak-anak yang bersedia membantu Ibu untuk pembungkusnya ini video yang menarik. Jadi ada beberapa aplikasi yang sering digunakan. Bisa kalau Canva enak karena bisa tersave jangka panjang, sehingga kalau mau dirubah lagi masih ada filenya seperti itu. Jadi silakan nanti sumbang kreasi dengan Ibu untuk memperbaiki channelnya sekolahnya. Jadi silakan, atau dibikin lomba aja Bu, lomba membuat thumbnail, berhadiah kerupuk. Jadi untuk membuat thumbnail biasanya dibutuhkan memang ini kayak spesialis juga, kelebihan atau keahlian. Jadi tidak semua orang bisa. Ada memang anak-anak yang ahli dalam membuat thumbnail. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, biasanya di YouTube video-video apa yang disukai oleh penonton atau audiens Sekian, terima kasih. Ya. Jadi sekarang ini tidak ada standar video yang disuka oleh penonton. Tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa memprediksi. Sekarang ini sedang ikut tren. Apa aja yang lagi tren? Contoh, tiba-tiba ada seorang gendut yang nyanyi itu Rehan. Ya sudah. Jadi sekarang ini saya lihat gelombang netizen ini sedang larut dalam video-video yang lagi trending. Lagi zamannya siapa namanya? Lesti. Coba lihat sekarang, karena Lesti viral,
itu sudah ada 20-an kabar terbarunya itu muncul. Cepat sekali. Jadi orang ini nunggu. Sekarang ini nunggu. Jadi kau lihat mana yang viral, itu juga aku bikin. Tapi basicnya untuk mengontrol adalah TikTok. Karena TikTok itu cepat sekali mengupdate sesuatu. Jadi begitu viral di TikTok, kau bikin cepat. Jangan tunda-tunda. Umpama pagi ini kau lihat di TikTok ini, malamnya kau bikin. Karena pencarian Google itu akan cepat sekali menuju ke yang viral-viral itu. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan individu untuk membuat konten dalam hal ini, saingan banyak sekali. Jadi kalau kita tidak punya standar video yang mau ditampilkan, maka kita ikuti arus, ikuti yang tren. Ini kaget juga itu si siapa namanya kayak itu yang begitu sulit tiba-tiba viral. Ada-ada aja kalau mau nasibnya orang. Tidak ada alat ukur atau riset yang bisa digunakan untuk mengukur kemauan netizen. Susah. Seandainya standarnya misalnya audio bagus, kamera terang, atau ini, itu kan gampang. Ya kita beli aja kamera mahal, kita kasih aja sound yang bagus. Tapi tidak menjadi jaminan. Jadi sudah kita edit bagus-bagus, sudah kita kasih efek sedemikian rupa, toh tidak ada juga penontonnya, karena bukan itu yang dicari orang. Orang cari yang lagi viral. Coba lihat waktu Reza Ardila pertama muncul di Jeot, kan kencang sekali itu. Saya sendiri sempatkan ke Jeot waktu itu sama anak saya. Saya coba video juga Reza itu cuma pakai HP. Itu dalam 1 jam 100.000 penontonnya. Jangan jawabannya tadi atas pertanyaannya itu adalah tidak ada alat riset khusus yang bisa meriset video apa yang disukai oleh penonton. Kecenderungan orang Indonesia saat ini adalah ikut tren. Apa yang lagi tren di TikTok, itu semua diambil. Dan itu cepat. Artinya penonton ini sukanya yang viral-viral. Untuk alat ukur tidak ada. Jadi silakan menunggu hal-hal yang viral. Begitu ada yang trending, cepat bikin juga. Jadi lumba-lumbaan orang, siapa yang cepat, siapa yang dapat. Memang orang Indonesia ini kecenderungannya mencari yang viral-viral saja. Jadi kau tunggu saja video-video viral apa yang ada di TikTok. Gak usah pusing bikin konten, tunggu saja apa yang viral di TikTok. Cari basic TikTok, TikTok yang paling bagus atau TikTok yang paling enak jadi dijadikan basic untuk membuat konten. Karena di sana itu cepat sekali perkembangannya dan perubahannya, dan seketika itu juga orang bisa menghilang. Ada juga yang mengatakan bahwa cari lagu-lagu yang lagi viral. Kalau lagu-lagu yang lagi viral itu sudah banyak diambil orang. Jadi yang benar adalah lagu-lagu yang akan viral. Terus bagaimana cara YouTube menghargai penyanyi misalnya adalah pertama, Anda itu harus bernyanyi berbeda dengan aslinya. Jadi cara bernyanyi di YouTube adalah bernyanyilah di YouTube yang tidak sama dengan orang bernyanyinya. Pertama, apanya yang beda? Yang pertama adalah musiknya, lebih pelan atau lebih kencang. Yang kedua adalah musik. Jadi musik yang digunakan adalah lebih pelan atau lebih kencang. Kemudian yang menyanyi juga harus lebih gila dari penyanyi aslinya. Seperti itu. Jadi itu adalah cara mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Jadi kita harus berbuat atau melakukan yang berbeda dengan aslinya. Tidak boleh sama, karena kalau sama maka dianggap sama dengan konten yang lainnya, tidak memberi perubahan atau penambahan substansi pada konten Anda. Jadi Anda harus tampil beda. Misalnya cewek-cewek ini mau masak, ya masak kok sambil disco, kan beda. Kau kasih parkoi sedikit. Lakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain lakukan. Jadi entah itu musiknya, entah itu gayanya, entahkah itu caranya. Alat musik misalnya, contoh alat musik misalnya selama ini pakai drum, misalnya dangdut, lagu dangdut pakai drum, pakai gendang 2, pakai ini. Nah, tambahkan suling, sehingga goyangannya mentok. Dan maksudnya ini tidak banyak dilakukan orang. Lakukan sesuatu yang berbeda yang tidak banyak dilakukan orang. Misalnya adik-adik ini cewek-cewek mau masak-masak, toh
Ya jangan masak yang biasa-biasa, masak kulendong. Jadi masak yang unik, masak yang beda, dan berikan komentar. Artinya begini, kalau buat video masak-masak, berikan komentar di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Berikut ini saya akan menyajikan sebuah masakan khas Bugis dengan nuansa lasuna putih atau apa. Seperti itu. Jadi buat bahasa-bahasa yang menarik, lucu. Ya genit-genit sedikit, tak apa-apa. Ini kan YouTube, tidak ada di keluarga di situ kan. Jadi buat sesuatu yang memiliki makna ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi kasih orang manfaat, kasih penonton itu manfaat ilmu yang bisa dipetik. Jadi selama ilmu yang bermanfaat kau upload di YouTube, suatu saat pasti kamu akan dicari orang. Oh ini channelnya dulu terkait tentang ini. Oh ini dulu terkaitnya. Ya mungkin cukup sampai di sini karena mau salat Jumat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari Bapak Peta Ijaz Padi.